Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali bersama saya Gus Satria nih dalam seri video pembelajaran bahasa Inggris online dan kita kembali di video tentang TOEFL preparations ya. Oke, well, teman-teman yang sedang mempersiapkan diri untuk ikut ujian TOEFL ya, saya doakan semoga nanti mendapatkan skor terbaik ya. Dan semoga video-video yang saya berikan ini bisa membantu teman-teman untuk meraih skor terbaik tersebut. Oke, amin. Right. Nah, apa yang akan kita pelajari pada TOEFL preparation kali ini? Well, saya akan berikan yaitu tips and tricks. Tips dan trik bagaimana teman-teman mengerjakan TOEFL itu dengan sangat mudah, dengan tanpa susah payah ya, tanpa pusing-pusing dan tentu saja menghemat waktu. Nah, karena beberapa kendala yang biasanya dialami oleh teman-teman itu adalah waktunya sebentar untuk mengerjakan ya. Jadi kehabisan waktu, mikirnya panjang gitu. Nah, bagaimana agar waktu itu lebih efisien ya, teman-teman nggak perlu mikir panjang-panjang, termasuk juga nggak perlu terlalu pusing dan bisa mengerjakan dengan sangat akurat. Nah, ini dia tips and triknya. Oke, tips and trik seperti apa yang akan kita bahas pada video kali ini? Kita akan membahas trik ya, mengerjakan khusus pada sesi structure and written expressions ya. Dalam grammar itu kan, dalam TOEFL ya yang ITP ya, itu kan ada 3 sesi yaitu listening, kemudian structure and written expression, dan reading. Oke, nah pada sesi structure and written expression atau sesi grammar ini ya. Nah ini ada banyak trik sebetulnya yang teman-teman bisa lakukan agar teman-teman itu nggak perlu pusing-pusing walaupun ini grammar ya, karena kesannya grammar itu kan bikin pusing ya. Nah enggak, kalau teman-teman tahu triknya maka teman-teman pasti bisa mengerjakan dengan sangat mudah. Right. Nah, trik apa yang akan kita pelajari? Kita akan mempelajari trik yang pertama. Apa itu? Nah, sebelum kita mulai, saya ingatkan lagi ya, bagi teman-teman yang belum subscribe, silakan klik tombol subscribe-nya terlebih dahulu dan juga nyalakan tombol loncengnya agar teman-teman tidak ketinggalan materi-materi bahasa Inggris yang lain yang tentunya akan sangat bermanfaat untuk teman-teman semuanya. Oke, langsung saja kita menuju trik yang pertama. Apakah itu? Well, nah ini dia triknya. Mengidentifikasi to be, right? Ya, jadi teman-teman pasti sudah sering mendengar kata to be ya atau be ya, bentuk tunggalnya atau bentuk aslinya ya be gitu. Cuman lebih populer disebut dengan to be karena be itu termasuk verb ya. Oke. Okay. Ya, jadi be atau to be, it's okay ya. Jadi kita sebut saja to be karena itu lebih akrab di telinga teman-teman ya. Jadi mengidentifikasi to be ini bisa sangat membantu teman-teman untuk bisa mengerjakan soal-soal TOEFL dengan sangat cepat ya dan sangat mudah. Bagaimana caranya? Tentu saja. Nah, caranya teman-teman harus paham yang namanya to be terlebih dahulu. Oke ya. Nah, saya tekankan lagi bahwa yang namanya strategi, yang namanya tips atau trik itu ya untuk mengerjakan soal-soal grammar ya terutamanya ini tidak serta-merta teman-teman tuh nggak paham apa-apa tiba-tiba dikasih trik langsung bisa. Enggak ya. Jadi tetap teman-teman butuh pemahaman, tetap butuh paham tentang materi walaupun tidak secara mendetail ya, minimal intinya. Ya seperti ini, mengidentifikasi to be itu bisa dilakukan jika teman-teman sudah paham yang namanya to be. Right? Nah, minimal ada satu hal yang perlu teman-teman pahami, yaitu apa? Anggota to be. Kalau teman-teman tidak tahu anggota to be itu apa saja, tentu saja trik ini nggak akan bisa dijalankan. Begitu ya. Nah, jadi pahami dulu apa itu anggota to be. Nah, itu saja ya. Jadi untuk trik yang pertama ini teman-teman hanya punya satu syarat yaitu paham siapa saja anggota to be. Right. Nah, kita lihat di sini. Oke, ini dia. Ada 8 anggota to be ya. Yang pertama yaitu be, ini bentuk asal atau bentuk asli ya dari to be ya. Be, kemudian yang kedua is, yang ketiga am, yang keempat are, yang kelima was, yang keenam were, yang ketujuh been, dan yang kedelapan being. Oke, jadi be, is, am, are, was, were, been, being. Itu saja ada 8, nggak lebih dan tidak kurang ya.
Selain ini bukan to be. Ya, karena masih banyak teman-teman itu yang salah paham ya. Will dikira to be, kemudian do nah dianggap to be atau have dianggap to be. Enggak ya, to be itu hanya ada 8 ini. Selain itu bukan to be. Kalau teman-teman salah mengidentifikasinya will dianggap to be, maka nanti jawabnya juga akan salah, gitu ya. Alright, nah jadi ingat anggota to be hanya ada 8, yaitu be, is, am, are, was, were, been, dan being. Oke, ini saja. Nah, terus bagaimana cara kita mengidentifikasi to be dalam soal yang itu membuat kita bisa menjawab dengan sangat cepat. Nah, setelah kemudian teman-teman paham anggota to be itu apa saja, maka teman-teman baru bisa masuk pada trik yang berikut ini. Alright. Nah, to be itu hanya bisa diikuti oleh 3 pihak. Nah, ini yang harus diingat ya. To be hanya bisa diikuti oleh 3 pihak. Yang pertama yaitu verb ing atau present participle ya. Kita lebih mengenal dengan istilah verb ing begitu ya. Kemudian yang kedua verb 3 atau past participle dan yang ketiga yaitu 3C. C itu komplement ya. 3C atau 3 komplement yaitu adjective, noun dan adverb. Alright. Nah, jadi to be itu yang 8 itu tadi ya, hanya bisa diikuti oleh 3 pihak ini. Oke. Hanya bisa diikuti oleh 3 pihak ini. Nah, ini yang harus dipahami, gitu ya. Right. Berarti selain 3 pihak ini salah, begitu ya. Oke, nah jadi to be hanya bisa diikuti oleh verb ing, verb 3 dan 3 komplement. Contohnya misalnya, nah yang diikuti verb ing, John is cutting his hair. Diikuti dengan verb ing ya. Kemudian we were waiting the bus. Nah, ada were diikuti dengan verb ing, waiting. Oke, nah ini contoh to be yang diikuti verb ing. Kemudian to be yang diikuti dengan verb 3, past participle. Alright. Nah, contohnya John's hair is cut by his father. Nah, ada to be diikuti dengan verb 3 cut. Nah, cut ini kebetulan verb 1, verb 2, verb 3-nya semuanya sama, nggak berubah, yaitu cut ya. Contoh yang kedua, we were waited by our friends. Nah, we were waited, ada to be were diikuti dengan verb 3, waited ya. Kemudian contoh to be yang diikuti dengan 3C atau 3 komplement ya. Misalnya, the house is very old. Nah, very old di sini ada to be is diikuti dengan very old. Ya, ini berupa adjective phrase ya. Old yang diawali dengan very ya. Dia to be diikuti dengan adjective phrase. Nah, 3 komplement. Contoh yang kedua, she was the director of a company. Nah, ada to be was kemudian diikuti dengan noun ya, noun phrase the director ini ya. Oke, nah to be diikuti dengan noun. Alright, nah ini contoh-contoh to be diikuti dengan verb ing, verb 3 dan 3 komplement. Nah, ini triknya. Gitu ya. Nah, jadi triknya adalah yang pertama identifikasi to be. Dan ingat to be hanya bisa diikuti oleh 3 ini, verb ing, verb 3, 3 komplement. Selain itu salah. Begitu ya. Nah, ini contoh kalimat yang salah misalnya. People are work to make money. Salahnya di mana? Ada to be are ketemu dengan verb 1. Tidak ada ya. To be ketemu verb 1. Enggak ada. Verbnya apa saja tadi yang bisa diikuti to be? Ya, verb ing dan verb 3. Itu aja. Nah, selain verb baru bisa diikuti dengan 3 komplement ya. Kemudian contoh yang kedua, the student is studies. Nah, at school. Ini salah juga. Salahnya di mana? Ada to be is ketemu dengan verb 1 dengan imbuhan s ini ya. Ini kan verb 1 juga ya, verb s. Right? Enggak ada ya to be ketemu dengan verb dengan akhiran s. No. Berikutnya, Nick and Matthew went to Japan. Oke, ada to be are diikuti dengan verb 2 went. Nah, ini juga salah. Begitu ya. Nah, ini kesalahan-kesalahan penggunaan to be dengan pasangannya ya. To be itu hanya punya 3 pasangan ya, hanya bisa diikuti oleh 3 pihak. Itu tadi verb ing, verb 3 dan 3 komplement. Nah, sekarang catatannya yang teman-teman perlu ingat ya, ada catatan penting ya bahwa antara to be dengan verb ing atau verb 3 atau 3 komplement ini bisa disela oleh adverb. Begitu ya. Nah, jadi kan teman-teman pahamnya tadi to be ketemu verb ing. Nah, verb ing ini bisa saja to be nggak langsung ketemu verb ing, tapi ada yang menyela yaitu adverb. Misal,
Nah, di sini ya, he was surprisingly waited by his friend. Nah, di sini ada to be, siapa yang mengikuti? Yang mengikuti adalah waited sebetulnya, begitu ya. Nah, ini hanya sebagai tambahan saja. Ini adverb ya. Adverb itu memang bisa menyela antara to be dengan kata kerjanya ya, kata kerja utamanya, atau to be dengan nanti 3 komplemennya juga bisa disela ya oleh adverb. Gitu. Jadi teman-teman tetap harus melihat kata kerjanya ini setelah was. Nah, kata kerjanya tepat atau enggak ya. Jangan hanya melihat oh to be was ketemu dengan adverb. Boleh karena adverb itu 3 komplement. Nah, enggak ya. Utamanya bukan adverbnya, tapi verbnya ini, waited-nya ya. Oke. Contoh yang kedua, he were patiently waiting the bus. Ya, we were patiently waiting the bus. Nah, ada to be were diikuti oleh apa? Diikuti oleh waiting sebetulnya ya. Cuman disela oleh adverb yaitu patiently. Itu. Kemudian contoh lagi. She is always making her friends cry. Ada to be is. Ya, pengikutnya apa? Making. Right, disela oleh adverb yaitu always. Gitu ya. Nah, utamanya adalah making ini. Jadi andaikan makingnya ini make ya tentu salah ya. Walaupun ada always di sini ya. Oke, nah jadi lihat kata kerjanya ya. Setelah to be itu, lihat kata kerjanya walaupun disela oleh adverb. Begitu. Oke, nah sekarang kita lihat contoh soalnya bagaimana. Real example-nya pada soal TOEFL tentang identifikasi to be ini. Oke ya, nah ini contoh soal dalam TOEFL. Ini misalnya, saya fokuskan pada written expressions ya, atau ada yang menyebut error identification ya, error analysis. Nah, pada written expression itu kan kita diberi soal dengan 4 kata atau frasa yang bergaris bawah, gitu ya. Nah, ini banyak sekali atau sering sekali kesalahannya adalah pada pasangan to be-nya. Nah, contohnya seperti ini ya. Ada kalimat the ancient building near the city park was built 7 years ago. Oke, nah caranya jadi setiap teman-teman mengerjakan soal pada written expressions ya, yang pertama lihatlah to be, ada to be atau tidak, gitu ya. Lihat ada to be atau tidak. Kalau nggak ada to be ya berarti kita nggak menerapkan strict ini gitu ya. Nah, jadi identifikasi atau lihat ada to be atau enggak. Kalau ada to be, nah lihat kata yang mengikuti to be tersebut. Ya, pada soal ini, the ancient building near the city park was built 7 years ago. Ada to be yaitu was. Oke ya. Nah, ada to be yaitu was. Nah, maka lihat kata atau frase yang terletak setelah to be. Di sini ada build. Build ini verb berapa? Bab 1. Oke, nah maka sekarang kembali pada aturan to be. To be ini bisa nggak ketemu dengan verb 1? Tidak bisa. Ya. To be hanya bisa diikuti oleh 2 verb, yaitu verb ing dan verb 3. Selain itu, baru boleh diikuti dengan 3 komplement. Ya, adjektif, noun, atau adverb. Nah, yang jelas tidak bisa diikuti dengan verb 1. Berarti build ini yang salah. Gitu ya. Misalnya ini A, ancient A, building ini B, kemudian build ini C, dan ago ini D, berarti yang salah adalah yang C, yaitu build. Kenapa? Karena to be ketemu dengan verb 1. Nah, kenapa saya bilang bahwa teman-teman bisa mengerjakan dengan sangat cepat, ya? Karena teman-teman nggak perlu mengartikan, nggak perlu memahami artinya, ya, nggak perlu pusing-pusing mereka-reka artinya atau meneliti yang lain. Ya, pilihan yang lain ancient misalnya atau building atau ago begitu ya. Cari to be, kalau sudah ketemu ada to be, maka lihat kata yang terletak setelah to be. Sudah sesuai nggak dengan kaidah ya atau aturan dari to be. Kalau tidak sesuai seperti ini berarti udah jelas. To be ketemu verb 1 berarti jelas ini salah, maka yang lain nggak usah dipikirin ya teman-teman. Ya ancient building dan ago ini nggak usah dipikirin, apalagi arti pada soal ini nggak perlu dipikirin lagi. Udah langsung kerjakan. Nah, jadi kalau sudah bisa menerapkan ini ya, teman-teman ketemu soal mengandung to be dan ternyata setelah to be ada verb yang tidak sesuai, sudah pilih itu yang salah dan itu hanya butuh waktu beberapa detik gitu ya. Right. Nah, kita lihat contoh soal berikutnya. Misalnya ya. Contoh yang kedua. Oke, cek apakah ada to be. Right. Ternyata ada yaitu was ini ya. Nah, ada to be was. Oke. Maka kalau ada to be, lihat kata yang terletak setelah to be yaitu hope.
Right? Nah, ada hope di situ. Hope itu kata kerja, ya. Kata kerja dia verb berapa? Dia verb 1. Oke. Nah, jadi ada to be ketemu dengan verb 1. Boleh nggak? Nggak boleh. Berarti jelas hope ini yang salah. Mutlak salah ya. Maka yang lain-lain ini jelas benar. Maka nggak usah dipikirin. Find, northwest, which, ini nggak usah dipikirin. Langsung beralih ke soal berikutnya gitu ya. Nah, cepat sekali kan? Oke, nah sekarang kita cek contoh soal nomor 3. Nah, apakah ada to be? Right? Nah, kita lihat ada. Bahkan ada 2. Nah, ya bahkan ada 2. Maka cek dua-duanya ya. Kata yang terletak setelah to be itu apakah sudah sesuai atau enggak. Yang pertama ada to be is. Kemudian diikuti dengan a place ya yang bergaris bawah ini. Yang pertama a place. To be ketemu dengan a place boleh. A place itu adalah noun phrase. Ya, benda ya. Frase benda yaitu a place. Boleh enggak to be ketemu dengan kata benda? Ya, kata benda atau yang dimaksud di sini baik dia berupa word atau phrase atau clause ya. Nah, di sini a place adalah dia sebagai noun ya, noun atau kata benda ya, walaupun berupa phrase gitu ya. Maka boleh to be ketemu noun tidak ada masalah. Berarti nggak salah. Nah, sekarang cek to be yang kedua. Ada is lagi ketemu dengan provide. Ada provide di sini. Provide itu verb berapa? Dia verb 1. Boleh to be ketemu dengan verb 1? Tidak boleh. Berarti jelas provide ini yang salah. Yang lainnya udah lewat, nggak usah dipikirin lagi. Nah, gitu ya teman-teman. Right, nah kita cek sekarang soal yang nomor 4. Apakah ada to be? Alright, ada, yaitu is. Di sini ada to be is. Nah, maka cek kata yang terletak setelah to be. Yang terletak setelah to be adalah actually. Nah, actually ini adverb. Pokoknya kalau ada kata berakhiran ly, itu kemungkinan besar, tidak selalu ya, kemungkinan besar adalah adverb dan dia tidak menentukan. Ya, dia tidak menentukan, maka cek kata kerja setelahnya. Ada kata no di sini. No itu verb berapa? No itu verb 1. Oke, boleh to be ketemu dengan verb 1? Tidak boleh. Berarti jelas no ini yang salah. Yang lainnya udah nggak usah dipikirin lagi. Sudah selesai ya. Alright, nah jadi begitu triknya ya cara mengerjakan written expression dengan mengidentifikasi adanya to be. Ya, lihat ada to be atau enggak. Kalau ada to be, maka cek langsung kata yang terletak setelah to be-nya tersebut. Kalau sudah sesuai, berarti benar. Tapi kalau nggak sesuai, itu yang salah ya. Dan yang lainnya nggak usah dipikirin lagi. Karena ini sifatnya mutlak gitu ya. Ya, to be hanya bisa ketemu dengan verb ing, verb 3, dan 3 komplement. Gitu. Oke, gampang toh? Gampang ya. Alright. Nah, itu beberapa contoh soal ya dalam TOEFL eh, dengan penerapan identifikasi to be. Alright. Nah, jika teman-teman masih ada yang perlu ditanyakan lagi ya atau ada yang belum dipahami tentang yang kita bahas pada video kali ini, silakan tulis di kolom komentar. Kita ketemu pada video berikutnya.